Pertanian organis lahir dari sebuah kesadaran akan pentingnya pangan yang sehat dan keberlanjutan lingkungan. Secara umum, pertanian organis dijalankan dengan prinsip-prinsip organis sebagai upaya mengembalikan praktik pertanian yang sehat, menjaga keseimbangan alam, serta ekosistem pertanian. Pertanian organis adalah hubungan manajemen yang menyeluruh antara agroekosistem, prinsip-prinsip alam, keanekaragaman hayati, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan kesehatan. Revolusi hijau adalah reformasi sistem pertanian secara global yang terjadi sejak 1950-an. Revolusi hijau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan cara mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Di satu sisi, revolusi hijau memberikan dampak instan bagi Indonesia, berupa terwujudnya swasembada beras di tahun 1984. Di sisi lain, dampak negatif penggunaan input kimia sintetis juga semakin dirasakan, khususnya oleh petani dengan semakin berkurangnya kesuburan tanah akibat hilangnya organisme alami tanah, juga terjadinya ledakan hama penyakit akibat terganggunya keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, pertanian organis mulai dirintis pada tahun 1980-an. Praktik ini muncul didorong oleh sebuah kesadaran akan pentingnya produk pertanian yang sehat yang terbebas dari input kimia sintetis. Hal ini mulai dipraktikkan dalam sistem pertanian di Indonesia pasca dicetuskannya revolusi hijau pada tahun 1970-an. Hadirnya pertanian organis berupaya mengembalikan praktik pertanian yang sehat bagi manusia, tanaman, dan juga menjaga keseimbangan alam. Sehingga pertanian organis diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian dan produksi pangan yang berkelanjutan. Di tengah arus kesadaran ini, Aliansi Organis Indonesia atau AOI hadir untuk mendorong keberlangsungan sistem pertanian organis dan juga perdagangan yang adil bagi petani. Salah satu kesulitan yang besar dihadapi petani atau produsen organis lokal adalah biaya sertifikasi organis yang mahal dan hanya dapat diakses melalui lembaga sertifikasi organik saja. AOI kemudian mendorong terciptanya sebuah sistem penjaminan mutu organis yang terpercaya sekaligus terjangkau oleh petani organik lokal yang selama ini kesulitan untuk melakukan sertifikasi atas hasil pertaniannya. Kendala yang lain di pertanian organik salah satunya yang menjadi momen atau momok bagi kami petani organik adalah biaya sertifikasi yang sangat tidak terjangkau bagi kami para petani. Karena kadang biaya tersebut harus dikeluarkan dan tanpa diimbangi dengan hasil dari penjualan produk pertanian sendiri. Kita sebetulnya menghasilkan hasil beras yang organik itu sudah bisa, tapi dari pasaran itu yang konsumen itu yang belum bisa menerima bahwa itu benar-benar organik atau belum. Akhirnya kita mencoba melalui Pamor Salatiga yang di situ menawarkan untuk mengadakan pendampingan agar nanti hasil pertanian organiknya itu bisa diterima di pasaran gitu. Kami dengan teman-teman dari Yogyakarta ini menginisiasi untuk mendirikan sebuah wadah dengan nama Pamor Samasta. Nah, dengan adanya Pamor Samasta ini harapannya teman-teman dari pelaku organik yang ada di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia ini akan mempunyai wadah atau alternatif bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas produksinya, salah satunya dengan adanya penjaminan oleh pihak kedua, ini sebagai alternatif.
Ya, PGS atau Participatory Guarantee System dimunculkan oleh FWAM tahun 2004 ketika workshop di Brasil. Ini menjadi momentum gerakan penjaminan yang berbasis komunitas partisipatif. Aliansi Organis Indonesia atau AOI sebagai bagian dari FWAM di tahun 2008 mencoba menerapkan sistem penjaminan itu. Di Aliansi Organis Indonesia kemudian kita namakan PAMOR, Penjaminan Mutu Organik. Ini yang prinsip-prinsipnya sama, yaitu partisipatif dan multi-stakeholder. Nah, saat ini kami memfasilitasi sampai hari ini ada 13 unit PAMOR tersebar di beberapa kabupaten di Indonesia. Ini yang akan membantu petani-petani kecil menjamin produk organiknya, mulai dari produk segar, ternak, kemudian produk olahan bisa dijamin oleh PAMOR ini. Nah, tantangan yang cukup berat bagi gerakan penjaminan yang berbasis komunitas ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur atau mengakui sistem penjaminan ini di Indonesia. Berbeda dengan PJS di negara-negara lain kayak Filipina dan hampir semua di negara Amerika Latin, mereka cukup mengakui di regulasi mereka bahwa PJS itu menjadi bagian dari sistem penjaminan yang ada di negaranya mereka. Ya, dari 13 unit PAMOR yang ada sekarang, AOI bersama anggota berkomitmen terus mengembangkan unit PAMOR yang lain di Indonesia, khususnya di beberapa kabupaten yang memang petani organiknya cukup banyak. Nah, ini sebagai alat kami untuk mendesak ke pemerintah untuk mendapatkan pengakuan bahwa PJS sama dengan sistem penjaminan yang ada di Indonesia. Alur sertifikasi organik dimulai dengan inisiasi dari para petani untuk mulai mendokumentasikan budidaya organiknya. Mereka membentuk kelompok yang namanya Internal Control System. Dengan di situ mereka bisa melakukan pendampingan antar petani juga. Setelah itu mereka akan melakukan mendokumentasikan semua hal yang mereka lakukan berkaitan dengan budidaya organik. Setelah itu tentu saja dari dokumentasi itu bisa dilihat bagaimana keorganikan atas produksi mereka. Inspektor dari unit PAMOR akan kemudian datang untuk mencek dokumen itu dan juga melakukan pengecekan atas lahan. Tentu saja tidak hanya berhenti di situ sampai sertifikat muncul, karena kami harus meyakinkan bahwa produk-produk yang mereka lakukan benar-benar produk-produk yang organik. Pendampingan tidak hanya sekedar dari budidaya, tetapi sampai kepada pasar kami lakukan agar konsumen dan produsen yakin bahwa produk yang dijaminkan adalah produk organik. Mengenai standar yang harus dipenuhi, tentunya yang pertama yang sangat pokok adalah standar PAMOR Indonesia, yang dimana di dalamnya itu mencakup dari SNI organik 6729, kemudian di situ ada pengolahan pangan, ada ini ya processing juga, sebenarnya dari hulu ke hilir. Di situ ada dari asupan, ada budidaya, ada pengolahan juga. Nah, itu yang wajib dipenuhi. Tentunya ketika praktek dengan petani itu banyak hal-hal mengenai kearifan lokal yang sangat membantu, dan mereka sebenarnya sudah melakukan standar yang cukup baik. Nah, itu kami akomodasi melalui PAMOR Indonesia ini. Alur penjaminan unit PAMOR untuk kelompok dimulai dari 1. Pendaftaran dan verifikasi petani, 2. Inspeksi internal, 3. Persetujuan internal, 4. Penyerahan dokumen internal control system atau ICS, 5. Unit PAMOR memverifikasi dokumen ICS, 6. Verifikasi tambahan dan penilaian ICS, 7. Unit PAMOR melakukan sidang persetujuan keorganikan kelompok tani, 8.
unit pamor menerbitkan dan menyerahkan sertifikat ke kelompok tani. 9. Memberikan laporan ke Sekretariat Nasional Pamor Indonesia. Untuk individu, alur penjaminan unit pamor dimulai dari 1. Pendaftaran produsen, 2. Inspeksi lapang, 3. Unit pamor melakukan sidang persetujuan, 4. Unit pamor mengesahkan dan menerbitkan sertifikat, 5. Melaporkan informasi dan database ke Sekretariat Nasional Pamor Indonesia. Ruang lingkup produk yang bisa dijamin oleh pamor antara lain tanaman segar berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, produk olahan, produk liar, produk jamur, peternakan lebah, peternakan unggas, ternak besar, dan produk asupan. Pakai produk organik berawal dari kisah sedih saya ketika bertahun-tahun menjadi pasien keluar masuk rumah sakit yang mengharuskan saya mengubah pola hidup saya, termasuk pola hidup makan. Di dalamnya saya harus memilih bahan pangan terbaik alami, yaitu produk-produk organik. Saya percaya kepada produk Warung Hijau Trukajaya karena sudah bersertifikat pamor, penjaminan mutu organik. Kita ditanya oleh konsumen, dan konsumen kadang kan ingin penjelasan. Jadi kejelasan pakai apa nih bahannya, terus kalau bahannya nih kira-kira meyakinkan, ada buktinya enggak. Nah, sertifikasi ini bisa memberikan jaminan kepada konsumen. Jadi kalau kita jelasin ke konsumen, konsumen bisa lebih percaya. Manfaat dalam menggunakan pamor tentu proses organik yang kita lakukan ini bisa terrecord dengan baik, konsumen bisa melihat, bisa mengetahui proses-proses budidaya kami, mulai dari pembuatan pupuk, penanaman, pembibitan, kemudian perawatan tanaman, panen, pasca panen, sampai dengan distribusi. Sehingga terbentuk sebuah kepercayaan dari konsumen, dan konsumen tahu dari mana asal makanan yang mereka makan. Pamor itu biayanya murah, terus juga penjaminannya simpel, dan yang ketiga itu mengakomodasi kearifan lokal. Dengan adanya biaya penjaminan yang murah itu akan membuat biaya produksi juga murah, dan endingnya nanti biaya atau harga jual produk itu menjadi rendah. Nah, itu juga yang akan menjadi terobosan kita untuk memperluas pasar. Untuk jumlah penjualan itu ada kenaikan. Jadi sebelum ada penjaminan pamor dan setelah ada penjaminan pamor itu ada kenaikan. Trukajaya bekerjasama dengan AOI itu dibentuklah Pamor Salatiga sejak tahun 2014. Nah, Pamor itu manfaatnya adalah untuk membantu penjaminan mutu organik produk-produk petani dampingan Trukajaya dan juga di wilayah Salatiga dan sekitarnya.
sehingga dengan adanya penjaminan mutu organik, produk-produk dari petani kami dan petani-petani di wilayah Salatiga dan sekitarnya itu akan semakin meyakinkan konsumen bahwa produk yang kami hasilkan adalah betul-betul organik. Aliansi Organis Indonesia yang ternyata mau membantu petani dengan cara menjamin mutu organis mereka ini, tanaman mereka yang namanya pamor gitu. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kelompok tani yang ikut didampingi oleh pamor dengan kualitas yang bisa diterima oleh pasar, mudah-mudahan pamor tersebut harapannya bisa diakui oleh pemerintah. Pamor ini bisa menjadi motor penggerak alternatif terutama dari petani-petani kecil, petani-petani yang sebenarnya sudah menjalankan prinsip-prinsip organik, dia sudah memproduksi produk-produk organik yang luar biasa. Melalui pamor ini semakin banyak menjangkau di daerah-daerah, menjangkau banyak petani-petani kecil yang tentunya semakin bisa maju, bisa mandiri, berdaulat juga tentunya. Karena kami percaya bahwa pangan organik itu hak untuk setiap warga negara dan itu menjadi hak juga untuk makhluk hidup yang lainnya juga. Jadi selaras alam itu sesuatu yang sangat penting. Pamor Indonesia, salam organik.